Apa ini teman-teman? Definisi terus apa? Definisi dari Take what you want. Take everything. Take what you want. Take what you want. Better that I change my number so you can explain. Balance in the night. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan kondisi di mana tubuh kita tidak dapat mengatur jumlah cairan secara optimal, sehingga dapat mengakibatkan kelebihan volume cairan dalam tubuh kita. Nah, kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai penyakit. Salah satunya adalah gangguan pada fungsi ginjal. Penumpukan cairan ini biasanya ditandai oleh pembengkakan, sesak nafas, dan juga penurunan urin. Nah, kelebihan cairan ini biasanya dikenal dengan hipervolemia. Untuk melihat bagaimana kondisi tersebut terjadi pada pasien, yuk kita simak videonya. Loh, Pak, kok kakinya bengkak gitu sih? Oh ini, iya Bu, itu darah dari kemarin. Paling cuma karena kecapean aja. Sudah beberapa hari loh, Pak. Kok nggak diperiksa? Ah, ini mah udah biasa Bu. Nanti juga akan hilang sendiri. Pembengkakan pada kaki yang berlangsung beberapa hari bukan sekedar kelelahan biasa. Kondisi ini dapat menjadi tanda adanya kelebihan volume cairan atau yang biasa disebut dengan hipervolemia, yang mana keadaan cairan dalam tubuh kita meningkat dan mulai tertahan di jaringan. Jika tidak ditangani dengan cepat, keadaan ini dapat terus berkembang. Waduh, nafasku kok jadi berat gini kalau tiduran. Bu. Loh, Pak, kenapa? Sesak ya? Iya Bu, kalau rebahan, nafas Bapak jadi sesak. Sesak nafas saat berbaring atau sesak nafas di saat malam hari secara tiba-tiba merupakan salah satu tanda gangguan keseimbangan cairan. Pada kondisi ini, cairan dapat berpindah dan menumpuk di area paru-paru sehingga mengganggu proses pertukaran oksigen dan menyebabkan rasa sesak saat bernafas. Bu. Kenapa, Pak? Ini Bu, kencing Bapak tadi sedikit, gak kayak biasanya. Duh, Pak, ini udah nggak normal. Nafas sesak, kaki bengkak, sekarang kencingnya juga sedikit. Kemudian, penurunan jumlah urin juga menunjukkan bahwa keseimbangan antara cairan masuk dan keluar dari tubuh mulai terganggu. Ketika pengeluaran cairan menurun, cairan akan tertahan dalam tubuh dan memperburuk kondisi hipervolemia. Pak, kondisinya semakin parah. Kita ke rumah sakit saja ya. Iya Bu. Penting untuk mengenali tanda-tanda gangguan keseimbangan cairan sejak dini. Jika muncul pembengkakan, sesak nafas, dan penurunan jumlah urin, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selamat pagi Bapak, Ibu. Apakah ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, ini suami saya udah dari beberapa hari ini sesak, kakinya juga bengkak. Baik Pak, silakan duduk dulu ya. Nanti kami akan bantu prosesnya. Mohon data diri pasien dulu ya Ibu. Atas nama siapa? Pak Ferry Mbak, Umurnya berapa Ibu? 55 tahun Mbak. Untuk tanggal lahirnya berapa ya Ibu? 11 Februari 1980. Baik, sudah saya catat ya Ibu. Untuk keluhannya sesak napas dan bengkak pada kaki beberapa hari yang lalu. Benar ya Ibu? Iya Mbak. Baik Ibu, nanti saya arahkan ke ruang pemeriksaan ya. Iya Mbak.
Bagaimana Nurse pagi hari ini? Apakah ada tindakan? Iya Nurse, ada tindakan atas nama Tuan Ferry, usianya 55 tahun. Nah, pasien ini mengeluhkan kedua kakinya bengkak, sesak nafas dan juga kencingnya sedikit. Oh iya, baik Nurse. Kalau begitu saya akan ke ruangan pasien untuk melakukan pengkajian. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah perawat Elsa yang bertugas pada shift pagi hari ini, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Sebelumnya Bapak, kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa, bisa disebutkan nama lengkapnya dan juga tanggal lahirnya. Ferry Mbak, 11 Februari 1980. Baik Bapak, kalau begitu saya izin untuk melihat gelang identitasnya terlebih dahulu ya. Izin ya Bapak. Baik, jadi benar ya dengan Bapak Ferry. Baik Bapak, jadi tujuan saya di sini yaitu untuk mengevaluasi keadaan Bapak pada hari ini. Mungkin nanti Bapak bisa mengatakan kepada saya apabila Bapak merasakan tidak nyaman. Seperti itu nih Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia Mbak. Baik Bapak, nanti bisa dibantu jawab ya. Ibu juga bisa membantu menjawab pertanyaan dari saya. Kalau boleh tahu, apa yang saat ini Bapak rasakan? Kaki saya terasa bengkak dua-duanya Mbak, dan terasa sesak napas ketika saya tidur seperti ini. Lalu, sejak kapan Bapak mulai merasakan hal tersebut? Mungkin Ibu bisa menjawab. Sejak dari beberapa hari yang lalu, Mbak. Lalu saya juga mau bertanya, dengan buang air kecilnya Bapak ini bagaimana? Apakah normal? Lebih sedikit dari biasanya sih, Mbak. Baik Bapak, untuk tindakan yang selanjutnya saya akan membantu untuk memposisikan Bapak yaitu dengan posisi semi fowler. Sebelumnya, apakah Bapak berkenan apabila saya rubah posisinya? Iya berkenan Mbak. Posisikan pasien dengan posisi semi fowler untuk membantu mengurangi sesak dan membuat pasien lebih nyaman saat bernafas. Baik Bapak, bagaimana dengan posisinya? Apakah sudah nyaman seperti ini? Baik, kalau memang sudah nyaman, saya izin untuk memeriksa Bapak yaitu dengan pemeriksaan TTV. Apakah Bapak bersedia? Saya izin untuk menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bapak. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang digunakan untuk memantau kondisi umum pasien. Perawat juga memantau berat badan pasien secara berkala karena peningkatan berat badan dapat menunjukkan adanya retensi cairan. Baik Bapak, kalau begitu saya izin untuk mengecek bengkak yang ada di kaki Bapak. Apakah diperbolehkan? Izin ya Bapak. Baik Bapak, apakah ini terasa sakit? Enggak Mbak. Baik Bapak, jadi dari hasil pengkajian tadi Bapak mengalami kondisi hipervolemia atau kelebihan cairan. Nah, maka dari itu di sini Bapak dianjurkan untuk membatasi minum sesuai dengan anjuran yang telah dokter berikan kepada Bapak, seperti itu. Nah Bapak, nanti misal Bapak mau buang air kecil, urinnya silahkan untuk ditampung di botol aqua juga boleh. Tujuannya yaitu supaya saya bisa memantau keluar masuknya cairan dari tubuh Bapak, seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu sudah memahami? Sudah. Baik, untuk hal tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan, Ge? Sudah, Mbak. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti saya 10-15 menit lagi akan kembali ke ruangan untuk memberikan obat kepada Bapak. Mungkin apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau memang sudah bisa dipahami dan juga tidak ada pertanyaan, saya izin untuk meninggalkan ruangan Bapak. Permisi nggih Bapak Ibu. Baik.